Selamat hari Minggu adik-adik. Hai, apa kabarnya semua? Kembali lagi nih bersama aku, Kak Tirza, di ibadah Horong Abraham pada hari Minggu ini. Adik-adik, ayo gimana nih kemarin minggunya? Pasti baik ya? Amin. Pasti semuanya sehat, semuanya wah luar biasa. Sekolahnya juga aman ya adik-adik ya. Oke adik-adik, kita masuk ke ibadah. Tapi sebelumnya siapin hati kita dulu, diri kita dulu. Sudah tenang, sudah mandi, sudah sarapan. Kalau belum sarapan nggak apa-apa ya adik-adik ya. Dah, duduk. Siap dulu. Sudah? Oke. Yuk, kita lipat tangan. Kita tutup mata. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih Tuhan untuk penyertaan yang Kau berikan bagi kami pada hari ini. Tuhan, kami akan beribadah Tuhan pada hari ini. Pimpin kami agar kami bisa mengikuti ibadah dari awal hingga akhirnya dengan baik Tuhan. Kau patahkan segala kuasa roh jahat mengganggu, juga ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan, agar kami bisa mendengarkan firman-Mu, mengikuti ibadah-Mu dengan baik. Terpujilah Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin adik-adik. Yuk, sebelum kita lanjut, kita buka ibadah dulu yuk dengan menyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Carangnya. Yuk. Nah, oke adik-adik, kita mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Bapa, kami telah bernyanyi bersama-sama
dan bergembira Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Siapkan hati kami, siapkan diri kami dengan baik Tuhan, agar bisa mengikuti firman-Mu dari awal hingga akhir, dan bisa menjalaninya juga Tuhan nantinya dengan baik dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, berterima kasih dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, yuk kita siapkan Alkitabnya. Mana coba tunjukin Alkitab kalian. Tada, ini Alkitabku. Yuk kita buka dulu Alkitabnya dari 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Kalau sudah katakan amin. Amin. Oke, sudah? 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Kita baca bersama-sama ya. Baca dari alamatnya dulu. Kalau sudah baru ayatnya. Siap? Yuk. 3 2 1. 1 Samuel 12 ayat 18 sampai 22. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan. Maka Tuhan memberikan pada hari itu guruh dan hujan. Sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Berkatalah seluruh bangsa itu kepada Samuel, berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan, Allahmu, supaya jangan kami mati. Sebab dengan meminta raja bagi kami menambah dosa kami dengan kejahatan ini. Dan berkatalah Samuel kepada bangsa itu, jangan takut, memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini. Tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan, melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah menyimpang untuk mengejar dewa kesia-siaan yang tidak berguna dan tidak dapat menolong, karena semuanya itu adalah kesia-siaan belaka. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Bukankah Tuhan telah berkenan untuk membuat kamu menjadi umatnya? Amin. Oke adik-adik, ada yang ingat Samuel nggak? Sebelum kita lanjut nih, ada yang ingat Samuel tidak? Siapa sih Samuel itu? Nah ya, Samuel adalah hakim atas umat Israel. Jadi adik-adik, di kitab 1 Samuel ini, di sini diceritakan mengenai kisah perpindahan kepemimpinan umat Israel dari yang tadinya hakim menjadi raja, yang nantinya akan banyak ada raja-raja di Israel ya. Nah, pada masa kepemimpinan Samuel dipilihlah raja, yaitu Raja Saul menjadi raja pertama atas Israel. Dan pada masa kepemimpinan Samuel, bangsa Israel meminta raja sebagai pemimpin umat Israel. Ini dengan maksud tidak menggantikan Allah sebagai pemimpin umat Israel. Jadi tetap Allah, Tuhan Allah yang memimpin atas umat Israel. Nah, dengan adanya raja, diharapkan bahwa umat Israel bisa semakin taat lagi untuk menjalankan hari-harinya sesuai dengan hukum Allah, sesuai dengan firman Tuhan. Tapi malah terjadi kebalikannya. Bukannya malah taat, malah menyimpang. Mereka malah menyembah dewa-dewa lain, menyembah berhala, dan bahkan jauh daripada Tuhan. Nah, dari ayat yang sebelumnya, dari yang tadi kita baca, tadi kan kita baca ayat 18. Di sebelumnya itu, ayat 17, itu mengenai adanya musim menuai gandum. Jadi di Israel, ada musim menuai gandum itu masa menuai gandum dari ladang. Otomatis pada saat itu harusnya harusnya cuacanya cerah ya kan, supaya gandum yang diambil juga baik, semua baik. Cuman karena umat Israel tidak menjalani firman Tuhan dengan baik, tidak taat kepada Tuhan, Samuel berdoa kepada Tuhan, Tuhan turunkanlah guruh dan hujan. Hal ini dilakukan supaya umat Israel itu sadar nih. Coba kita baca di ayat 17 ya adik-adik. Ayat 1 Samuel 12 ayat 17. Bukankah sekarang musim menuai gandum?
Aku akan berseru kepada Tuhan, supaya Ia memberikan guru dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Nah, lanjut habis itu kan yang tadi di ayat ke-18, ini aku bacain lagi aja. Lalu berserulah Samuel kepada Tuhan, maka Tuhan memberikan pada hari itu guru dan hujan, sehingga sangat takutlah seluruh bangsa itu kepada Tuhan dan kepada Samuel. Karena hujan turun, umat Israel datang kepada Samuel di ayat ke-19 nih kan. Berdoalah untuk hamba-hambamu ini kepada Tuhan supaya didengarkan. Lalu umat Israel meminta supaya Samuel mendoakan juga umat Israel, karena mereka juga meminta ampun, bertobat atas kesalahan mereka. Mereka sadar bahwa mereka telah berdosa dan mereka tidak mau melakukannya lagi, tidak mau menyembah dewa lain atau Allah lain lagi. Nah, di sini Samuel berkata di ayat yang ke-20, jangan takut. Memang kamu telah melakukan segala kejahatan ini, tetapi janganlah berhenti mengikuti Tuhan. Melainkan beribadahlah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, ini adik-adik, inilah pesan untuk kita. Kita mungkin, adik-adik mungkin tidak menyembah dewa lain, tidak menyembah Allah lain, ya kan? Tapi adik-adik jangan salah. Kalau kita menghabiskan waktu lebih lama di gadget kita, di handphone, misalnya gini, adik-adik lebih memilih untuk nonton dulu nih film videonya sampai habis atau main game dulu karena masih seru, dibandingkan baca firman Tuhan. Misalnya mama udah ngajak, ayo Tirza misalnya, ayo kak kita baca firman Tuhan dulu, udah malam nih, ayo kita baca sebelum tidur. Aduh ntar dulu deh mah, aku masih main. Nah itu adik-adik, maksudnya kayak gitu. Atau misalnya kita mau mengerjakan PR, mengerjakan tugas, mengerjakan ya kegiatan sekolah, tapi kita malah, aduh nanti dulu deh, aku main game dulu, aduh nanti dulu deh, ini belum selesai, ini nonton ini. Ya adik-adik ya, jadi kita mengutamakan main game, mengutamakan nonton video, nonton film dibandingkan mengerjakan kewajiban kita, dibandingkan beribadah, berdoa. Atau misalnya kita mau makan, kita sampai lupa berdoa, udah langsung makan aja. Nah itu termasuk lah adik-adik, hati-hati, jangan sampai kita melupakan Tuhan dalam menjalani hidup kita sehari-hari. Nah, kalau misalnya adik-adik sudah kayak gitu atau sering, atau misalnya merasa oh aku pernah kayak gitu, nah mulai saat ini, mulai hari ini kita harus berubah, kita bertobat ya adik-adik, bareng-bareng kok kita berubah ya, supaya kita tidak lagi melupakan Tuhan. Main game gak masalah, nonton juga gak apa-apa, cuman kita jangan sampai melupakan atau malah membiarkan memperlama kegiatan mengerjakan tugas kita, atau malah melupakan Tuhan. Jangan sampai, karena mengerjakan pekerjaan sekolah, mengerjakan PR, belajar, itu juga pada akhirnya untuk kita sendiri, supaya kita nanti dapat nilai bagus, membuat papa mama bangga, membuat Tuhan Yesus bangga, juga senang. Apalagi beribadah, jangan sampai kita lupa beribadah kepada Tuhan adik-adik, karena hanya melalui Tuhan saja kita mendapatkan keselamatan. Kita baca firman hari-hari, kita jadi tahu firman Tuhan, kita jadi dekat dengan Tuhan. Kalau misalnya kita berdosa, kita minta ampun, langsung minta ampun, jangan ditunda-tunda juga minta ampunnya. Dan setelah minta ampun dan bertobat, kita tidak lagi melakukan dosa itu ya. Kalau misalnya kita udah bertobat, besok-besok jangan dilakuin lagi. Jangan sampai kita balik lagi kepada dosa yang sama. Oke adik-adik? Oke. Nah adik-adik, untuk minggu ini ayat hafalannya sangat sedikit sekali. Sangat sedikit sekali. Catat ya adik-adik, ayat hafalannya dari 1 Samuel 12 ayat 22a. Ini aku bacain. Sebab Tuhan tidak akan membuang umatnya, sebab namanya yang besar. Nah dari ayat hafalannya diingat lagi nih tentang tadi, firman tadi ya. Jadi walaupun kita telah berdosa, mungkin kita terlalu banyak menghabiskan waktu main game, menghabiskan waktu lihat-lihat TikTok ya adik-adik ya. Tapi jangan takut, karena Tuhan pasti akan selalu ada untuk kita.
Dan kalau kita kembali kepada Tuhan, bertobat dan minta ampun, pasti Tuhan akan mengampuni dan tentunya berikan keselamatan dan kita bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Amin adik-adik. Amin. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang ada di layar. Silakan kirimkan persembahan melalui transfer bank, melalui QR code juga. Silakan adik-adik bisa minta papa mamanya bantu untuk kirimkan persembahan. Adik-adik jangan lupa bahwa memberi itu memberikan yang terbaik. Karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kita, maka inilah saatnya kita juga memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Oke adik-adik, sembari memberikan persembahan, kita bernyanyi dulu yuk. Kita bernyanyi lagu Baca Kitab Suci, Doa Tiap Hari. Ya adik-adik yuk. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh.
Oke adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, dan kita sudah sampai di akhir ibadah. Yuk adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang sungguh baik, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk ibadah yang luar biasa ini Tuhan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa juga yang telah Kau berikan bagi adik-adik sekolah minggu. Kau berkati Tuhan, agar firman-Mu ini menjadi berkat bagi adik-adik, juga berkat bagi kami Tuhan, agar kami bisa juga mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tidak lagi-lagi Tuhan menghabiskan waktu untuk main game, menonton video, menghabiskan waktu kami Tuhan, bahkan sampai melupakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Bapa bila kami sering melakukan itu, atau mungkin pernah. Kami ingin berubah, kami ingin lebih baik lagi Tuhan, dan kembali kepadamu saja Bapa. Ampuni segala dosa kesalahan kami Tuhan. Kami ingin menjadi anak-anak-Mu yang terus menjalankan firman-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Tuhan berikan kesehatan bagi adik-adik yang menonton, mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Pimpin adik-adik Tuhan agar bisa mengerjakan kegiatan mereka dengan baik, mendapatkan nilai-nilai yang terbaik juga, berkati keluarga masing-masing. Adik-adik Tuhan agar tetap sehat, jauhkan dari sakit penyakit, dari mara bahaya, dan mungkin bila ada pergumulan Tuhan, Kau berikan berkat yang berlimpah bagi mereka Tuhan. Kau pimpin mereka agar bisa mendapatkan jalan-jalan yang terbaik Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Bentar kami akan mengerjakan kegiatan kami selanjutnya. Kau yang sertai kegiatan kami agar semuanya berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Kau yang patahkan segala kuasa roh jahat yang mengganggu Tuhan. Dan Tuhan, kami akan menutup doa ini dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari adik-adik kita bernyanyi Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.